Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siska Yulianti, NIM 1912 30 90 97. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 sebagai pemateri pertama. Judul materi pada kelompok kami yaitu komputer dan pemerintah. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari e-government. E-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis pegawai, badan usaha, dan lembaga lainnya secara online. Tahapan e-government. Tahapan e-government terbagi menjadi 4, yaitu web presence, interact, transact, dan transform. Tahapan yang pertama yaitu web presence. Web presence adalah informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat dan ditampilkan dalam website pemerintah. Tahapan yang kedua yaitu interact adalah terjadi komunikasi dua arah dalam layanan publik, misalnya forum layanan pengaduan. Tahapan yang ketiga yaitu transact, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi, juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah. Dan tahapan yang terakhir yaitu transform, adalah pelayanan terintegritas di mana menghubungkan antar pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, swasta, dan akademik. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari e-government. Yang pertama, e-government digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan pemerintah kepada stakeholdernya, masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Dan manfaat yang terakhir yaitu memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu tipe relasi e-government. Yang pertama, G2C, government to customer, adalah sebuah hubungan dalam bentuk teknologi informasi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan untuk mempermudah warga dalam mencari berbagai macam informasi yang tersedia terkait pemerintahan. Yang kedua yaitu G2B, government to business, adalah suatu tipe dan jenis hubungan kepemerintahan dengan bisnis, karena dalam bidang bisnis sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis atau usaha. Yang ketiga yaitu G2G, government to government, adalah jenis hubungan kepemerintahan yang dibuat untuk memenuhi berbagai informasi yang diperlukan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain. Juga bertujuan untuk mempermudah terjadinya kerjasama antara pemerintahan yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu G2E, government to employees, adalah jenis hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintahan. Pemicu utama e-government. Konsep e-government berkembang karena adanya 3 pemicu utama, yaitu yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya, khususnya sumber daya finansial. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dalam pergaulan dunia. Pemicu yang kedua yaitu kemajuan teknologi informasi, komputer, dan telekomunikasi. Kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara atau mediasi apapun. Dan pemicu yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia
tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat sebagai pelanggan dengan pelaku ekonomi, pedagang, investor, perusahaan, dan lain-lain telah membuat terbentuknya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhamayanti, NIM 1912-20784. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama, yaitu peluang bagi e-government. Pertama, efisiensi. Efisiensi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti pada sisi pembiayaan dan minimalisasi lapisan-lapisan proses di dalam organisasi dengan reengineering dan mengefisiensikan prosedur operasi. Yang kedua, peningkatan layanan dan lahirnya layanan baru. Layanan harus ditingkatkan dengan cara seperti transaksi yang lebih cepat, akuntabilitas yang lebih baik, dan proses-proses kerja yang lebih baik. Yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi warga dalam pemerintah. Hal ini terjadi dengan cara menghubungkan setiap orang yang berbeda dalam wilayah kendali sehingga mereka dapat dengan mudah mengirim dan menerima segala informasi dengan mudah. Yang keempat yaitu transparansi. Setiap warga dapat dengan mudah mengakses informasi akurat tentang kinerja pemerintah, misalnya di bidang politik, ekonomi, dengan cara yang mudah dan murah. Jenis-jenis pelayanan pada e-government dibagi menjadi 3, yaitu publish, interact, dan transact. Yang pertama yaitu publish, merupakan implementasi e-government yang termudah, di mana proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Yang kedua, interact. Pada interact terjadi komunikasi dua arah antar pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Pada interact juga menggunakan dua aplikasi. Yang pertama yaitu bentuk portal, di mana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data. Yang kedua, pemerintah menyediakan kanal di mana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan. Jenis pelayanan yang terakhir yaitu transact. Transact jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua pelayanan sebelumnya, karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privasi berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Berikut contoh aplikasi e-government, yaitu Simbada atau Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan fungsi dari aplikasi Simbada. Fungsi dari Simbada yaitu untuk meningkatkan kualitas dari kinerja pengelolaan aset daerah, baik dari sisi ketepatan waktu, akurasi, dan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan aset daerah lainnya, sehingga meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan daerah. Berikut ini tampilan dari aplikasi Simbada pada Kabupaten Sleman. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.